Kalaupun banyak orang juga berpikiran bahwa sedekah itu hanya kepada masjid, gitu, sekolah, bangun pesantren, ya itu benar gitu. Ke masjid itu benar, ke pesantren itu benar. Tapi sekali lagi, yang diutamakan, yang harus didahulukan itu keluarga kita sendiri. Selamat pagi semuanya, selamat datang di episode non-politik. Kali ini saya ingin bahas soal infak dan sedekah, karena belakangan ini tuh sudah cukup meresahkan gitu. Karena ketika ada ustadz atau ustadz artis gitu diundang untuk ceramah di suatu daerah, itu kan selalu muncul banner atau flyer bertuliskan siapkan infak terbaik kalian. Itu lucu gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir gitu, ternyata memang ustadz di era sekarang itu terbagi menjadi dua kategori, dua golongan. Udah kayak bank gitu, ada yang konvensional, ada yang syariah. Karena kalau yang konvensional itu ada tarifnya gitu ya. Misalkan sekali ngisi ceramah 10 juta gitu. Ya terserah panitia mau gimana caranya, terserah panitia gitu. Pokoknya minta bayaran segini, minta hotel, minta penjemputan dan sebagainya. Itu yang konvensional. Tapi yang syariah itu kemudian dibuatkan istilah yang agak syar'i, infak. Ya sebenarnya kan infak itu dalam bahasa lainnya itu kayak bayaran, tiket gitu. Kalau ada ustadz ceramah lalu kemudian di bawah ada bilang infak terbaik kalian, itu kan tiket terbaik atau bayaran yang sebanyak-banyaknya kepada ustadz yang mau ceramah. Itu definisi infak terbaik gitu ya. Uang yang paling banyak yang bisa kalian kasih ke saya gitu. Tapi ya itu lebih syar'i lah dibanding yang konvensional itu kan matok tarif, dan sementara yang namanya ajaran agama itu mestinya tidak boleh diperjualbelikan gitu. Karena dakwah itu kan harusnya menjangkau semua orang. Karena kalau kemudian ada tarif yang kemudian harganya cukup selangit 10 juta, 20 juta, itu kan jadinya nanti masyarakat miskin di pedesaan itu jadi nggak terjangkau sama pelajaran agama gitu. Nggak terjangkau sama ustadz jadinya. Ya kan kasihan, makanya dalam Islam itu sebenarnya nggak boleh matok tarif seperti itu. Tapi di era modern seperti sekarang, di mana semua orang butuh mobil, jadinya kayak lupa sebagian ustadz itu dengan ajaran-ajaran agama yang mereka ajarkan sendiri. Tapi di sisi lain, yang juga meresahkan adalah sedekah gitu. Karena sedekah ini kan belakangan banyak juga ustadz yang menarik sedekah dari para jemaahnya dan terkesan memaksa gitu. Karena ada jemaah yang sedekah pakai motor gitu, kunci motor kasih. Ada yang kasih emas dikasih gitu. Atau yang kemudian bahkan mobil. Ada loh, ada jemaah datang ke sebuah pengajian, bawa mobil, pulangnya jalan kaki. itu udah sesat kayaknya. Nah, kok bisa sedekah pakai mobil gitu, pakai motor? Sedekah ini kan sifatnya itu kan gak wajib gitu ya. Artinya kalau ada kelebihan baru kita kasih, baru kita keluarkan, itu sedekah gitu. Nah, sementara mobil, motor atau kendaraan yang kita miliki itu kan di zaman sekarang itu sudah masuk dalam kategori kebutuhan gitu, kebutuhan utama sudah. Karena kemana-mana kita butuh kendaraan, butuh akses yang cepat gitu untuk datang ke sebuah tempat. Sehingga kalau kemudian ada orang menyedekahkan mobilnya, motornya, yang dalam keluarganya memang mereka cuma punya satu gitu ya, satu-satunya mobil atau satu-satunya motor, itu udah salah gitu, udah nggak sesuai dengan ajaran agama Islam gitu. Ya gimana? Lawang mobil yang kita punya, kendaraan yang kita punya, itu nggak wajib dizakatin gitu, dibayar tiap tahun tuh nggak wajib. Nah ini malah disedekahin. Kan nggak logis gitu ya. Selain itu, sedekah itu semestinya sesuatu atau harta yang ada kelebihan gitu. Maksudnya kalau punya mobil dua gitu, satu disedekahin nggak apa-apa, itu bener. Tapi kalau punya mobil satu
disedekahin satu, ya hilang lah. Jadi nggak punya mobil kan. Itu sesat itu. Apalagi sedekah itu kan harusnya harus sesuai dengan kemampuan. Itu ada dalam hadis Nabi Muhammad tuh ada gitu. Harus itu. Jadi tidak boleh sedekah itu memaksakan. Ya kalau sampai nyedekahin mobil atau nyedekahin rumah, nah, terus mau diam di mana? Masa ngontrak? Masa nyewa mobil? Itu bukan ajaran agama Islam, itu salah, sesat itu. Nah, selain itu, sedekah itu yang paling diutamakan itu seharusnya keluarga lebih dulu gitu. Jadi misalkan nih, kita mau sedekah, ya kepada anak kita dulu, kepada istri kita dulu. Itu yang diutamakan gitu. Ada dalam hadis Nabi. Dulu pernah ada cerita, kalau kita sedekah untuk keluarga dan kemudian kita juga sedekah kepada kebutuhan perang, itu yang diutamakan tetap keluarga, lebih dimuliakan gitu. Jadi aneh kalau kemudian keluarga nggak dipikirkan, kemudian sedekah kepada orang lain yang kita nggak tahu dan nggak tiap hari dengan kita, yang katanya ustadz gitu ya. Itu kan lucu. Mestinya kalau kita punya mobil nih, punya kendaraan, motor gitu ya. Ya itu kalau dipakai istri kita itu sedekah juga kepada istri kita. Statusnya gitu ya. Itu perlu kita pahami karena nampaknya banyak orang yang nggak paham soal ini gitu. Selain itu, kalau sudah tercukupi keluarga, istri dan anak kita gitu ya, baru kemudian kita sedekah kepada keluarga-keluarga terdekat. Yang paling diutamakan itu ya orang tua kita sendiri, bapak, ibu, mertua gitu. Kalau masih punya utang ya kita bayarin. Kalau masih kekurangan ya kita belikan token listrik. Kalau nggak punya mobil ya kita belikan mobil gitu. Itu sedekah gitu kepada orang tua kita, kepada mertua. Bukan malah sedekah kepada ustadz. Salah ini. Ya, saya nggak ingin menertawakan sebenarnya. Cuma lucu, gimana dong? Kalau keluarga utama, orang tua sudah tercukupi, baru kemudian ke keluarga-keluarga yang lain. Misalkan kepada paman, kepada bibi, gitu. Oh kita sedekah tuh. Kalau mereka punya utang 1 juta, 2 juta, ya kita bayarin. Itu hitungannya sudah sedekah. Dan itu yang paling diutamakan, gitu. Memang kepada ustadz itu boleh gitu. Tapi juga yang sekali lagi yang harus diutamakan adalah ustadz-ustadz yang ada di sekeliling kita dulu, yang ada di desa-desa kita dulu gitu. Yang menjadi tetangga kita dulu. Bukan ustadz luar kota, luar pulau yang jauh sekali dan gak tiap hari dengan kita, itu ya salah. Salah gitu. Dan kalaupun banyak orang juga berpikiran bahwa sedekah itu hanya kepada masjid, gitu, sekolah, bangun pesantren, ya itu benar gitu. Ke masjid itu benar, ke pesantren itu benar. Tapi sekali lagi, yang diutamakan, yang harus didahulukan, itu keluarga kita sendiri. Jadi kalau kita ngasih ke orang tua, ngasih ke istri, ngasih ke anak, anak mau mainan, mau jalan-jalan ke taman safari, pengen mobil untuk jalan-jalan gitu ya. Itu hitungannya udah sedekah. Jadi jangan dianggap itu nggak ada pahalanya. Jangan. Ini perlu diperbaiki kepada pemahaman banyak masyarakat kita. Karena banyak orang itu nampaknya pahamnya bahwa sedekah itu cuma kepada masjid, kepada pesantren, kepada ustadz. Ya boleh. Tapi yang diutamakan sekali lagi keluarga. Dan sedekah itu bukan cuma kepada para pemuka agama gitu. Kepada pesantren yang ustadznya udah kaya masih kita kasih sedekah, masih kita kasih infak. Ya udah sesat itu. Ada ustadz bawa mobil mewah, rumahnya bagus, masih kita sedekahin. Lah salah. Harusnya yang kita dahulukan ya orang-orang yang membutuhkan. Atau kalau sudah nih, misalkan keluarga kita sudah kita sedekain, udah cukup, udah sejahtera, utang-utang udah kebayar gitu ya. Tetangga, kalau ada tetangga kita yang kesusahan ya kita kasih sedekah gitu.
Baru kemudian kalau sudah semuanya, barulah keluar dari desa kita, keluar dari kota kita, kepada ustadz-ustadz yang berjuang di jalan Allah gitu ya. Baru gitu. Tapi sekarang ini kan pemahaman banyak orang itu malah tidak mendahulukan sekelilingnya. Atau malah tidak mendahulukan keluarganya sendiri. Gimana coba? Itu udah ajaran sesat. Ya saya nggak enak saya sebenarnya untuk ngebahas ini atau menyalah-nyalahkan ustadz tertentu gitu. Tapi ya sekali lagi ini perlu dijelaskan supaya kita itu beragama dan menjadi orang yang beragama Islam dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang menyenangkan gitu. Jangan sampai ajaran kita itu, ajaran agama Islam itu terlihat memaksa atau kayak preman, malak orang untuk maksa sedekah, itu kan ya udah salah gitu. Ada orang punya mobil satu-satunya disedekain gitu mobilnya, diterima ya. Kalau saya jadi ustadznya, saya akan tolak gitu. Jangan. Kamu masih butuh ya, kamu harus pakai itu. Yang sedekah, yang bisa kamu sedekahkan itu harta yang lebih gitu. Yang sudah kebutuhan kamu sudah tercukupi, lebihnya itu baru kamu sedekahkan. Bukan malah kebutuhan utamanya disedekahkan. Aneh gitu. Dan ya mungkin saya ingin sedikit klarifikasi atau menjawab komentar teman-teman di video sebelumnya. Itu kan banyak yang bilang, wah Mas Alif ini ustadz nih, boleh nih jadi ustadz dan sebagainya. Saya terus terang saya bukan ustadz gitu. Cuma kenapa saya tahu soal beberapa sedikit ajaran agama Islam? Ya karena saya orang Islam. Ya namanya orang Islam ya harus tahu lah. Ya sama kayak orang Indonesia. Ya kita harus tahu Indonesia itu seperti apa, berapa pulau gitu ya. Dan ada apa di pulau-pulau itu, bagaimana hukum di negara tersebut gitu. Ya kita harus tahu, membuat saya gitu. Nah, untuk ajaran agama Islam, memang saya sempat belajar dulu ketika sanawiyah aliyah gitu di pesantren gitu, dan sempat jadi santri. Tapi kalau kemudian teman-teman bilang saya ustadz, itu salah lah. Sesat kalian. Saya bukan ustadz, saya cuma pernah belajar dan nggak jadi ustadz gitu. Dan kalau kalian manggil saya ustadz, saya malu gitu. Karena nanti dibaca sama ustadz saya gimana? Apa Alif ini kok tiba-tiba jadi ustadz? Sok-sokan. Nggak cocok belas itu. Janganlah, jangan panggil ustadz. Panggil mas saja atau sayang, nggak apa-apa. Dan selain itu ada juga yang panggil Gus. Setahu saya Gus itu panggilan untuk anak kiai gitu. Dan saya sama sekali bukan anak kiai, saya anak petani gitu, anak pedagang di sebuah desa. Jadi dan nggak ada kiai-kiainya. jadi jangan dipanggil Gus. Nggak cocok. Nanti ketahuan sama anak kiai beneran kan nggak enak. Jadi ya semoga ini bermanfaat, semoga setelah ini kita bisa menjalani kehidupan yang lebih fun, lebih nyaman beragama gitu, lebih menyenangkan gitu. Tidak terlihat serem dan memberatkan gitu. Jadi dan semoga ini kemudian dipahami oleh banyak orang. Memang saya tidak menyebutkan hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, tapi percayalah bahwa semua yang saya sampaikan itu ada dalilnya, ada hadis-hadisnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.